Pertandingan pekan keempat Liga Champions Eropa musim 2024-2025 menyajikan banyak sekali drama. Selain tumbangnya tim-tim raksasa seperti Manchester City, yang terbaru klub asal Inggris lainnya yaitu Arsenal juga harus menelan kekalahan saat bertandang ke Giuseppe Meazza markas dari Inter Milan. Bermain di kandang Inter, Kamis 7 November dini hari, Arsenal yang di pertandingan sebelumnya kalah 1-0 atas Newcastle United mencoba bangkit saat bertandang ke markas Inter Milan. Pelatih Mikel Arteta menurunkan formasi andalannya 4-4-2 dengan Kai Havertz dan Leandro Trossard di lini depan. Sementara itu, Nerazzurri yang diasuh oleh Simone Inzaghi menurunkan formasi 3-5-2 dengan Mehdi Taremi dan Lautaro Martinez di lini depan. Hasilnya, Inter Milan ambil inisiatif serangan lebih awal dengan langsung menekan pertahanan Arsenal. Pada menit kedua, Denzel Dumfries melepaskan sepakan kaki kanan dan bola masih menerpa tiang. Semenit kemudian, giliran Hakan Calhanoglu yang melepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Akan tetapi, sepakannya juga masih melebar. Inter Milan yang menguasai 20 menit awal laga gantian ditekan Arsenal setelahnya. Arsenal menyerbu lewat sisi kanan yang ditempati Bukayo Saka. Peluang pertama Arsenal lewat Bukayo Saka pada menit ke-27 masih tepat di tangkapan Yann Sommer. Arsenal sempat meminta penalti 2 menit kemudian, akan tetapi dibatalkan oleh VAR. Di sisi lain, justru Inter Milan yang mendapatkan hadiah penalti di masa injury time babak pertama setelah Mikel Merino melakukan handsball. VAR kemudian memastikan pelanggaran tersebut dan Calhanoglu yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan kiper David Raya. Skor 1-0 untuk Inter Milan bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, Arsenal mencoba untuk meningkatkan tempo serangan. Gabriel Jesus dimainkan menggantikan Mikel Merino untuk mempertajam lini serang. Pada menit ke-57 dan ke-58, Sommer harus melakukan penyelamatan ganda atas peluang yang dilepaskan Bukayo Saka. Tak lama berselang, giliran Kai Havertz yang menguji Sommer ketika bola tembakannya ditepis kiper asal Swiss tersebut. 1 jam laga berjalan, Inter Milan mengganti 3 pemainnya, termasuk sang kapten Lautaro Martinez. Tuan rumah lebih banyak bertahan dari gempuran Arsenal. Arsenal terus menekan pertahanan Inter Milan di sisa pertandingan. Akan tetapi, upaya mereka gagal membuahkan hasil. Jan Bisek menghalau bola sepakan Havertz di kotak penalti pada menit ke-75. Insiden berdarah dialami ke Havertz di babak kedua. Bintang The Gunners itu terlibat tabrakan kepala yang mengerikan dengan pemain Inter Milan hingga membuatnya berlumuran darah. Pemain asal Jerman itu melakukan sundulan di kotak penalti. Namun sial, bek Inter Milan Jan Aurel Bisek sama antusiasnya menghalau bola dan keduanya saling beradu kepala di udara. Kai Havertz yang melakukan sundulan tepat di bagian rentan mengalami hal yang lebih buruk ketika kepala Bisek membentur matanya. Pemain berusia 25 tahun itu membutuhkan perhatian medis karena darah mengucur di wajahnya. Mikel Arteta akhirnya terpaksa menarik Havertz keluar dan memasukkan Martin Odegaard yang kembali ke lapangan untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera pergelangan kaki saat bertugas internasional untuk Norwegia pada bulan September lalu. Tetapi, kembalinya kapten dan playmaker Arsenal itu tidak bisa membuat The Gunners mendapatkan poin apapun untuk dibawa kembali ke London Utara. Pasukan Arteta tidak mampu mencetak gol dan kalah dalam pertandingan Liga Champions pertama mereka musim ini. Selain itu, Arsenal juga kebobolan gol pertama mereka di kompetisi musim ini. The Gunners yang tampil dominan hanya melepaskan 4 on target dari total 21 percobaan. Dengan tambahan 3 angka, Inter Milan naik ke posisi keempat klasemen Liga Champions dengan 10 poin. Kekalahan Arsenal mengikuti jejak klub-klub Inggris lainnya yang juga menderita kekalahan di Liga Champions. Sebut saja Manchester City yang dilibas Sporting CP dengan skor 4-1 dan juga Aston Villa yang akhirnya tumbang setelah kekalahan konyol 1-0 di markas klub Brugge. Dari 4 wakil Premier League di Liga Champions musim ini, hanya Liverpool yang terus konsisten meraih kemenangan dan menjadi satu-satunya tim yang memiliki poin sempurna di puncak klasemen UCL 2024-2025.